Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada YouTube channel yang paling random sedunia ini, yaitu YouTube channel Cindy Nur Oktaviani. Teman-teman jangan lupa like and subscribe supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten. Dan like dari kalian artinya kalian suka sama video yang aku buat, dan aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten asik. Teman-temanku semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau misalnya Cindy ada salah kata maupun salah perbuatan. Idul Fitri ini adalah momen yang tepat untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Soalnya kita nggak kerasa ya kalau kita berbuat salah, baik itu perbuatan maupun perkataan yang bikin sakit hati, kan kita nggak tahu gitu. Dan momen ini hanya ada 1 tahun sekali, dan kita harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Dan belum tentu kita bertemu di Ramadan atau di Idul Fitri tahun depan gitu teman-teman. Makanya mohon maaf lahir dan batin ya. Yang paling ditunggu-tunggu dari Idul Fitri itu yaitu THR. Dan bener banget ya, kayaknya kalau semakin kita dewasa semakin kecil gitu ya THR-nya. Padahal kebutuhan kita semakin gede semakin banyak ya teman-teman. Nggak tahu, biasanya kalau misalnya anak kecil itu dikasihnya gede, terus kita yang udah segede gaban gini THR kecil, biasanya kayak gitu. Nggak tahu, tunggu aja besok. Dan di momen lebaran itu, selain THR, selain takbiran, dan ada satu lagi yang paling menarik, yaitu ketupat. Itu kayaknya kayak makanan yang wajib banget gitu ada di meja makan setiap umat manusia dan di setiap rumah. Akhirnya guys, aku searching dan aku menemukan sebuah artikel menarik di aplikasi yang namanya Quora, dan di sini aku bakal searching bareng kalian ya. Di sini aku menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Malay Annals. Namanya bagus ya guys, Malay Annals. Dan dia menyebutkan bahwa ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah awal abad ke-15. Wow, ternyata ketupat itu udah ada guys dari awal abad ke-15. Wow, jadi sekarang kita generasi keberapa ya guys? Ngitungnya gimana ini udah abad keberapa? Kenapa si ketupat ini terbuat dari janur sebelum janur kuning melengkung? Bukan itu juga. Kenapa terbuat dari janur? Karena menunjukkan ciri khas budaya pesisiran yang identik dengan pohon kelapa gitu. Makanya terbuat dari janur gitu. Janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat merupakan kependekan dari kata Jatining Nur yang bisa diartikan dengan hati nurani. Ternyata benar-benar panjang ya filosofis dari ketupat ini. Secara filosofis, beras yang dimasukkan dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi, dan dengan demikian bentuk ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Kata ketupat berasal dari kata kupat. Iya, makanya kita kalau misalnya beli kupat tahu gitu ya, kupat biasanya ada di lebaran. Tapi kalau mang kupat tahu biasanya mereka bikinnya pakai daun, kalau enggak pakai plastik gitu ya. Tapi sebenarnya kupat tahu itu dari kupat gitu ya. Terus di sini parafrase kupat adalah ngaku lepat. Nah, kalau misalnya kalian yang bukan orang Sunda, ngaku lepat itu artinya kayak gimana ya? Dia mengakui kesalahannya gitu. Lepat itu kesalahannya, ngaku itu mengakui. Jadi dia itu mengakui kesalahannya, makanya disebutnya kupat. Si ketupat ini notabene dari wilayah Jawa, karena wilayah Jawa ini tempat awalnya masuk Islam teman-teman. Makanya apa sih yang bikin ketupat-ketupat ini biasanya daerah kita Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah Jawa, pokoknya daerah Jawa ya. Termasuk aku orang Jawa Barat, emang dari kecil aku selalu makan ketupat kalau misalnya lebaran. Nggak di rumah nenek, kalau misalnya kita salam-salaman ke tetangga pasti ditawarinnya ketupat. Dan sekarang aku pun membuat ketupat. Jadi guys, kata lebaran itu bukan semena-mena lebaran gitu ya, tapi kita kayak udahlah lebaran gitu. Tapi ada asal mulanya juga teman-teman. Lebaran yang menandakan usai, yang artinya puasa kita udah berakhir gitu. Nah, kayak kita udah melihat hilal nih, lebaran datang. Oh ya, artinya waktu puasa kita udah beres gitu. Lebaran juga berasal dari kata lebar, yang lebar. Tapi
lebar itu kalau misalnya kita A-nya nggak dibaca A tapi jadi A, gimana sih? Jadi lebar gitu. Jadi artinya pintu maaf terbuka lebar-lebar gitu. Yang kedua yaitu luberan atau melimpah. Jadi dimana kita harus berbagi zakat, berbagi rezeki kepada orang yang kurang mampu. Makanya kalau misalnya di masjid aku nih, kalau misalnya akhir-akhir 10 hari sebelum 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Lebaran, akhir-akhir puasa suka di masjid ada pemberitahuan yang mau membayar zakat silahkan ke masjid gitu, wajib membayar zakat. Nah itu makna dari kata si luberan tadi. Kata yang terakhirnya itu laburan yang berarti kapur. Dari sini kayak kapur itu putih gitu. Dari sini kita kayak putih lagi gitu, jernih lagi hati kita gitu. Kalau ngedenger kata teh hari itu seneng gitu, seneng minta ampun ya. Kalau misalnya aku sendiri, pasti kalian juga kalau ngedenger ada teh dan air THR itu bener-bener wow gitu, dapat THR isi amplop dan gak tahu isinya berapa, kosong. Dan teman-teman di sini benar-benar mencengangkan sekali. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Aprianto Nugraha. Ini gak apa-apa ya, sedikit berisik karena aku bilang tadi masjid aku benar-benar ramai dan alhamdulillah ya, kalian harus bersyukur. Jadi THR ini jatusan dari kaum buruh yang menuntut penghidupan layak di saat hari raya, di mana kebutuhan biaya membengkak namun penghasilan hanya begitu-begitu saja. Jadi THR ini berasal dari kaum buruh dan pada tahun 1950-an, di mana pada saat itu ekonomi benar-benar lagi inflasi besar, makanya kayak para buruh itu mengalami kesulitan ekonomi. Makanya si para buruh itu demo untuk mendapatkan tunjangan hari raya gitu. Nah, jadi kata ini terus melekat, kayak terus jadi ciri khas dari hari raya itu sendiri, untuk kalau setiap orang itu harus mendapatkan THR gitu. Dan begitu penjelasan dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kita memaknai sebuah kata mungkin kaget gitu ya, istilah ketupat dari mana, THR dari mana itu. Mohon maaf lahir dan batin apabila Cintai punya salah, baik itu perkataan maupun perbuatan, karena kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Asik, jadi alim gini ya edisi lebaran. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like and subscribe. Woo!